Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang bagi kita semuanya. Amin, terima kasih. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi. Bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kita adalah kenapa dirimu selalu bertemu dengan orang toksik atau orang yang selalu memanfaatkan dirimu. Kita lihat ya, apa yang perlu kita ketahui dari diri kita. Alasan kenapa kamu sering bertemu dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kebaikan, kesetiaan, kejujuran, cinta, dan perhatianmu. Karena kamu ini adalah orang yang perfeksionis ya. Orang yang ingin selalu terlihat sempurna, baik-baik saja. Padahal sesungguhnya kamu bisa melepaskan kontrol, kendali, ikatan dari mereka. Kamu gak punya kewajiban, tugas untuk selalu diterima, dimengerti oleh mereka. Belajarlah untuk menerima dirimu apa adanya, bahwa kamu cukup, bahwa kamu sudah melakukan hal yang terbaik buat dirimu. Belajarlah untuk tidak selalu diterima. Belajarlah untuk merasakan rasa sakit. Belajarlah untuk merasakan hal yang terbodoh dalam dirimu. Artinya, janganlah memaksa dirimu untuk selalu baik-baik saja, bahagia, sempurna, selalu ceria. Tapi kamu bebas mengekspresikan dirimu sesuai dengan jati dirimu. Tentang kesendirian, belajarlah untuk lebih bisa menghargai dirimu, mencintai dirimu apa adanya. Gak masalah kan ketika kamu memberi waktu, ruang untuk dirimu. Karena ketika kita memiliki waktu sendiri, kita bisa mengenali diri kita, jati diri kita lebih dalam. Apa yang sebenarnya dia inginkan, diharapkan, bagaimana emosi dan perasaannya. Jangan memaksakan dia selalu berada di dalam keramaian. Karena ketika kita memaksakan diri kita untuk selalu berada di dalam lingkungan mereka dengan alih-alih agar kita menjadi orang yang dianggap baik, padahal sebenarnya kita tidak, secara emosional kita tidak nyaman. Yang terjadi adalah kamu akan jauh dari sebuah kebenaran. Terkadang terlalu banyak opini, pendapat, dan omongan orang lain itu akan mempengaruhi diri kita, sehingga kita akan semakin jauh dari sebuah kebenaran, semakin jauh mendengarkan suara hati kita, intuisi kita. Cobalah untuk mulai saat ini, fokuslah dan carilah kedamaian dalam dirimu. Kedamaian itu sumbernya dalam jiwamu. Ketika pikiranmu bisa tenang, maka jiwamu, hatimu, batinmu
akan mencapai sebuah ketenangan. Jangan mudah untuk overthinking atas sebuah kejadian, peristiwa, situasi, tapi cobalah untuk belajar tenang. Belajarlah untuk menyadari, menerima sebuah situasi, kondisi, keadaan tersebut. Belajarlah untuk menerima energi positif atau negatif atas sebuah kejadian. Jadilah pengamat atas kejadian tersebut. Sadarilah apa yang terjadi saat itu. Jika perlu, lakukan meditasi nafas. Ini akan membuat dirimu jauh lebih tenang, damai. Meditasi nafas ini bisa dilakukan di mana saja. Coba tarik nafas dari hidung, tahan, dan lepaskan dari mulut. Lakukan minimal 3 kali, atau rasakan ketika dirimu benar-benar rileks, maka jiwamu, batinmu akan jauh lebih tenang. Dan sadarilah bahwa yang terjadi itu adalah sebuah kebenaran. Apakah itu memberikan red flag atau green flag bagi dirimu? Yang keempat, janganlah takut untuk melakukan sebuah kesalahan, sebuah ketidaksempurnaan, sebuah kebodohan. Karena itu adalah langkah awal dirimu mendapatkan sebuah pembelajaran. Adanya kesempatan untuk dirimu bisa memperbaiki, mengetahui, mengenali, mempelajari sebuah keilmuan, situasi, kondisi. Maka semakin banyak kamu melakukan kesalahan, semakin banyak kesempatan dan peluang dirimu untuk semakin jauh lebih baik, lebih mengerti. Yang kelima, ini tentang tujuan hidup. Apa yang sebenarnya kamu lakukan saat ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depanmu. Jadi, apa yang teman-teman pikirkan, lakukan, kerjakan, ini akan mempengaruhi kehidupanmu di masa depan. Jadi, pola pikir, makanan sehat, lingkungan positif, apa yang kamu lakukan tiap hari, misal, kamu suka membaca. 5-10 tahun ke depan, kamu akan semakin jauh lebih bijaksana, semakin banyak wawasan keilmuan yang kamu dapatkan. Berbeda dengan ketika saat ini kamu hanya membuang waktu, artinya lebih banyak bersantai, malas-malasan, tidak melakukan sesuatu untuk upgrade atau pengembangan diri, hanya mengandalkan, maaf ya, mungkin orang tua atau pekerjaan yang saat ini kamu dapatkan. 5-10 tahun ke depan, kehidupanmu ya seperti itu saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya terkadang itu membuat dirimu tidak nyaman, sakit. Tapi percayalah, sesuatu hal yang membuat kita nyaman, itu tidak akan membuat diri kita semakin baik. Tidak banyak perubahan positif yang sehat untuk diri kita. Maka keluarlah dari zona nyamanmu untuk menjadi orang yang berbeda, orang yang berkualitas, orang yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, orang yang terberkati, tidak hanya untuk dirimu, tetapi banyak orang. Yang keenam, ini tentang penerimaan. Kita sering ya mendengar, berpikirlah positif, lakukanlah positif, dengarkan yang baik-baik aja. Oke, itu penting.
itu baik. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ketika kita tidak bisa menerima kenyataan yang pahit, yang menyedihkan, yang membuat kita hancur, terluka, sakit hati, frustasi, stres, depresi, artinya kamu belum bisa berdamai atas dirimu, masa lalumu, dan orang-orang di sekitarmu. Itulah sebabnya kenapa kamu sering dipertemukan dengan orang-orang yang selalu menyakitimu, memanfaatkanmu, membuat kamu terluka, sedih, marah, kecewa. Karena kamu tidak bisa menerima sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang membuat kamu menangis. Tetapi ketika kamu belajar untuk menerima sesuatu hal yang buruk, yang baik, yang memang terjadi, itu terjadi, ada sebuah kesadaran dalam dirimu, artinya kamu dalam proses healing. Kamu belajar menerima hal yang buruk itu harus terjadi padamu untuk membantu dirimu, jiwamu, tumbuh, berkembang, bertransformasi menjadi sosok orang yang menarik, anggun. Tapi pastikan kembali bahwa kamu tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang berat, mengubah seseorang untuk menjadi baik, mengubah seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginanmu, ekspektasimu. Cukup. Karena perubahan itu terjadi pada jiwa seseorang atau masing-masing individu. Belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu ubah. Belajarlah untuk menerima sesuatu hal yang tidak dapat kamu rubah, kamu ganti, kamu perbaiki. Tapi terimalah keadaannya, situasinya. Contoh saja dalam sebuah pembacaan tarot ya. Kamu hanya menginginkan sebuah pembenaran dari dirimu, sesuatu hal yang harus baik, sempurna, yang indah, yang positif. Kamu gak mau dengar sebuah kenyataan yang terpahit, yang memang terjadi. Misal, seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu inginkan, dia benar-benar mencintai kamu. Tapi kenyataannya, dia tidak melakukan itu kan? Bisa jadi dia melakukan hanya sebuah tuntutan dari dirimu, yang akhirnya kamu akan semakin lelah atas sebuah hubungan ini. Kamu akan semakin capek dengan seseorang yang ingin kamu lihat sempurna, padahal dia sudah memberikan red flag. Dia tidak begitu peduli padamu. Dia acuh padamu. Karena ada sesuatu hal yang besar yang dia lakukan. Bisa juga karena pekerjaannya, atau memang dia memang sudah memiliki seseorang di hatinya. Jadi janganlah menerima sesuatu hal yang baik, tapi terimalah sebuah kenyataan yang pahit. Denial, ya, ini terkait dengan yang sudah aku sampaikan. Janganlah berusaha untuk menolak, mengabaikan, membiarkan, acuh, masa bodoh, tidak peduli terhadap sign, tanda, red flag yang terjadi padamu. Misalkan dia pasif kepadamu,
Dia jarang berkomunikasi denganmu. Dia tidak melakukan banyak usaha, tidak melakukan perbaikan, tidak mengupayakan. Maka ini adalah red flag, tanda. Jadi jangan pernah menyangkal kebenaran yang memang itu terjadi padamu. Jangan pernah mengabaikan, jangan pernah berusaha untuk positif bahwa dia akan berubah. Dia akan melakukan banyak hal. Dia akan mempertahankan hubungan kita. Dia akan melakukan hal yang terbaik untuk kita. Tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Karena apa? Itu adalah sign yang semesta Tuhan berikan kepadamu agar kamu berpikir bahwa dia itu sudah melakukan itu, artinya dia tidak peduli padamu. Tapi kamu apa? Mengabaikan perasaanmu, mengabaikan intuisimu, mengabaikan suara hatimu, mengabaikan inner voice-mu. Yang terjadi, kamu selalu berada di dalam siklus sebuah hubungan yang sangat melelahkan. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengenali diri kita dulu secara lebih dalam. Mengenali emosi perasaan diri kita, apa keinginannya, apa kemauannya, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apakah yang kamu pikirkan itu sesuai dengan perasaanmu, hatimu. Ketika pikiran dan perasaanmu ini bentrok, terjadi perang dingin, artinya kamu belum bisa mengenali dirimu. Hati-hati, ketika kamu terlalu positif akan sebuah kejadian yang memang itu tidak baik, kamu jatuhnya toxic positif ya. Sesungguhnya kamu adalah orang yang toksik, bukan dia. Kamu orang toksik, menarik orang toksik. Kamu aja mengabaikan dirimu. Kamu saja tidak peduli dengan dirimu, perasaanmu, hatimu, intuisimu. Bagaimana orang bisa mempercayaimu? Bagaimana orang bisa mencintaimu dan menerima dirimu? Itulah pentingnya self-love, mencintai diri sendiri, mengerti, memahami perasaannya. Maka ketika kamu melakukan itu, orang yang tulus akan datang kepadamu tanpa kamu harus mengupayakan, tanpa kamu berjuang keras. Karena secara energi, ketika kamu sudah mencintai dirimu, auramu, pancaran jiwamu ini akan menarik orang yang tulus, setia, penuh kasih, kebaikan kepadamu. Percayalah itu. Aku mengerti bahwa kehilangan sesuatu adalah kesempatan diriku untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang benar. Ya, terkadang Tuhan memberikan sebuah ujian yang besar, yang menyakitkan agar kita menyadari bahwa itu bukan jalan kita, takdir kita. Perasaan yang terguncang ini memberikan kita sebuah kesadaran. Terbangkitlah kesadaran diri kita atau spiritual awakening, itu akan terjadi. Karena kamu selalu menyangkal sebuah kebenaran, maka kamu dibangkitkan melalui kebangkitan spiritual dengan maksud agar kamu menyadari bahwa dia bukan orang yang tepat, bahwa itu bukan jalanmu, takdirmu. Maka kamu akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak tulus, yang tidak baik, tidak setia, yang hanya mempermainkanmu, memanfaatkanmu, agar kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang tepat untukmu. Ya, kita lihat untuk masalah cintanya. Siapakah dia? Orang yang akan hadir dalam kehidupanmu. Akan hadir dalam hidupmu
Ya, ternyata dia juga adalah sosok orang yang merasa kesepian. Yang kedua, dia memiliki cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta abadi. Dia benar-benar mencintaimu, menyayangimu, cinta tanpa syarat. Jadi, dia menerima kehidupanmu, menerimamu apa adanya. Dia ingin selalu bersama dan menua denganmu. Kamu dan dia ini adalah orang yang sama-sama banyak belajar dalam kehidupan. Ya, jadi bukan orang yang stagnan, tapi orang yang terus melakukan banyak perubahan, pergerakan. Jiwamu tuh terus berkembang, berproses. Yang keempat, dia ini adalah orang yang selalu hoki ya, selalu beruntung. Mujur aja hidupnya. Jadi apa yang dia lakukan itu tuh selalu menghasilkan, selalu berduit, selalu mendapatkan profit, keuntungan. Dia sangat cerdas, ya, wawasannya luas. Jadi apapun yang dia lakukan itu selalu menghasilkan, selalu cuan. Dia memiliki sisi gelap dalam jiwanya. Orang yang memiliki krisis kepercayaan diri. Aku merasakan ada sebuah tekanan, ketidakbebasan dalam dirinya. Ya, karena dia merasa kayak hidupnya tuh sendiri ya. Kayak terbelenggu. Jadi ada sesuatu hal yang dia tahan. Jadi nggak ada kebebasan dalam untuk mengungkapkan perasaannya, keinginannya. Dia banyak berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Bisa pasangan, bisa keluarganya, orang tuanya, ibunya ya. Terkadang ya dia sangat emosional. Dia memiliki tantrum. Ya, jadi tantrum itu kan tidak hanya kepada anak-anak, tapi bisa terjadi pada orang dewasa. Misal emosional, ya, marah yang tidak dapat terkendalikan, silent treatment, playing victim. Walaupun kehidupannya itu sangat berat, penuh dengan konflik, masalah, dia ini adalah orang yang cukup mau berjuang, berani mengambil resiko. Orang yang tidak mengenal lelah, tidak mudah putus asa. Orang yang selalu semangat untuk masa depannya. Jadi dia ini orang yang berjuang. Pantas ya, dia adalah orang yang hoki, selalu hoki. Karena dia tidak mengenal lelah. Selalu semangat, selalu yakin dengan apa yang dia lakukan tuh pasti berhasil. Nih, walaupun dia sering loss, kehilangan, terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak pasti, ya, hubungan yang selalu dimanfaatkan orang lain, tapi dia terus bangkit gitu loh, mau berjuang. Nah, nih. Selain hoki, dia juga adalah orang yang pandai dalam keuangannya, atau dia memiliki kecerdasan keuangan itu bagus ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk keamanan masa depannya. Jadi dia suka berinvestasi, menabung, ya, membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dia aja, tapi kebutuhan. Selain pintar cari uang, dia tuh juga pintar dalam mengelola keuangan.
Yang dia sampaikan di sini adalah begitu banyak hal yang mengingatkan kamu pada dirinya. Bisa dia tiba-tiba mendengarkan musik kesukaan kamu, kamu tuh adalah sesuatu hal yang terpenting, terbaik, sesuatu yang bernilai, berharga bagi kehidupannya. Dia sangat tertarik padamu. Dia sangat menyukaimu, dia sangat mencintaimu, dia sangat merindukan dirimu. Kali ini aku tidak ambil zodiak dan unsur namanya karena ketika kamu melihat video ini artinya ada pesan yang perlu kamu perbaiki atau melakukan sesuatu yang lebih berarti untukmu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.